Ada hari-hari ketika dunia terasa terlalu berat untuk disangga oleh bahu seorang remaja. Hari ketika pikiran berisik tetapi bibir diam. Hari ketika hati ingin berbicara tetapi takut tidak didengarkan. Dan seringkali yang kita butuhkan bukan solusi besar, bukan nasihat panjang, tetapi seseorang yang mau duduk, diam, dan memahami tanpa menghakimi. Ini cerita tentang semua itu, tentang empati yang bekerja lembut tanpa suara keras, tanpa drama besar, tapi nyata menyentuh. Sore itu, sekolah mulai meredup. Lorong yang biasanya ramai, perlahan menjadi jalan panjang yang sepi. Hanya ada suara sepatu beberapa siswa yang pulang terlambat dan suara angin yang lewat melewati jendela kaca. Di dalam salah satu kelas, kursi-kursi tersusun rapi. Cahaya orange dari matahari menyelinap masuk, memantul pada papan tulis yang masih penuh coretan rumus. Di baris tengah, terlihat ayah duduk sendirian. Kedua tangannya meremas ujung meja. Wajahnya menunduk, memandangi lembar ujian yang warnanya lebih banyak merah daripada tinta hitam. Angka di sudut kertas terasa seperti simbol kegagalan. Seolah-olah dunia, atau mungkin dirinya sendiri, sedang berbisik, "Tidak cukup." Di luar, suara tawa kelompok teman-temannya terdengar samar. Tawa yang dulu membuatnya ikut tersenyum, tapi untuk hari ini sangat terasa jauh, bahkan menyakitkan. Pintu geser kelas mulai terbuka perlahan. Seseorang masuk dengan langkah ragu tapi penuh niat. Luna, rambutnya agak kusut diterpa angin dan ranselnya digantungkan hanya pada satu bahu. Ia bukan datang karena tahu nilai ayah turun. Ia datang karena merasakan ayah sedang butuh ditemani. Empati memang tidak selalu lahir dari informasi. Terkadang ia datang dari kepekaan yang tak bisa dijelaskan. Luna melangkah pelan menuju bangku ayah. "Apakah aku boleh duduk di sini, Ayah?" Lalu, ayah mengangguk kecil tanpa menoleh. Ia tidak menolak, tapi ia juga tidak meminta apapun. Namun Luna paham, kadang diam adalah bentuk permohonan yang paling tulus. Ayah mengusap sudut matanya perlahan. Bukan menangis, belum. Tapi menahan terlalu banyak hal yang ingin pecah. Nilai di kertas itu baginya bukan sekedar angka. Itu merupakan beban ekspektasi orang tua, tuntutan sekolah, dan keinginannya sendiri untuk selalu menjadi baik. Baik dalam belajar, baik dalam bersikap, dan pastinya baik dalam hasil. Terlalu baik hingga ia lupa bahwa manusia itu tidak bisa selalu berada di garis tertinggi. Luna memperhatikan tanpa bertanya. Ia melihat gerakan tangan ayah yang gemetar ringan. Ia mendengarkan helaan nafas yang terlalu cepat untuk disebut normal. Ia juga merasakan kesunyian yang terlalu padat untuk disebut biasa. Empati dimulai dari melihat apa yang tidak diucapkan. "Aku capek, Lun." Hanya 2 kata, tapi itu lebih jujur dari semua jawaban "enggak apa-apa" selama ini. Luna tidak memotong, tidak menyelah, apalagi tidak memaksa untuk ayah langsung bercerita panjang.
Ia hanya menempatkan dirinya di sisi ayah. Jarak yang cukup dekat untuk memberi dukungan, tapi cukup jauh untuk tidak menekan. Luna menatap jendela, memberi ayah ruang untuk merangkai kata-katanya sendiri. Ayahlah yang akhirnya berbicara duluan. Seminggu aku belajar, tidurku cuma 3 jam. Aku cuma pengen hasilnya sesuai. Nadanya pecah di tengah. Hatinya sudah terlalu lama menahan. Dan aku takut. Aku takut mengecewakan. Aku takut dianggap gagal. Untuk sebagian orang, mungkin akan menjawab, "Ah, nilai cuma angka." Tapi tidak bagi seseorang yang sedang berjuang keras untuk memenuhi ekspektasi semua orang di sekitarnya. Empati bukan mengecilkan masalah. Empati adalah mengakui bahwa masalah itu valid bagi orang yang merasakannya. Luna menarik nafas pelan. Ada sedikit ketegangan di wajahnya. Seperti seseorang yang mengingat masa yang berat, ia menatap ayah, bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai penasihat, tetapi sebagai teman yang pernah runtuh juga. Aku pernah kok ya ngalamin yang kayak gitu. Waktu itu aku sampai sakit karena dipaksakan untuk belajar terus. Nilai malah turun dan aku ngerasa semuanya sia-sia. Tapi ada satu hal yang bikin aku bangkit. Ketika ada orang yang bilang, "Lun, kamu sudah berusaha, itu saja sudah hebat loh." Kalimat itu sederhana, tetapi sederhana bukan berarti kecil. Ada kata-kata yang ringan di mulut, tetapi berat di hati. Hening kembali hadir. Hening yang bukan kosong, tapi penuh akan penerimaan. Ayah tidak lagi menunduk. Ia menatap langit sore yang berubah menjadi ungu lembut. Matahari turun perlahan, seolah memberi ruang bagi ayah untuk ikut menurunkan bebannya. Luna memainkan ujung pulpen di tangannya. Tidak berkata apa-apa, tetapi selalu siap mendengarkan jika ayah ingin membuka suaranya lagi. Keheningan itu adalah empati yang paling murni. Beberapa menit berlalu sebelum ayah akhirnya bicara lagi. Lun, terima kasih ya. Aku udah lama gak merasa didengar kayak gini. Kamu selalu pantas untuk didengar, Ayah. Dan entah bagaimana, kalimat itu terasa seperti pintu keluar dari semua kerumitan yang menyesakan. Ayah tersenyum kecil, senyum lemah tapi jujur. Besok mau belajar bareng aku. Tenang saja, pelan-pelan. Bukan buat sempurna, tapi biar kamu gak sendirian aja. Iya Lun, aku mau. Sore itu, ayah tidak menjadi lebih pandai secara mendadak. Masalahnya tidak hilang, nilainya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah hatinya yang kini lebih ringan. Karena empati membuat manusia melihat dirinya bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang layak untuk dipahami. Empati itu tidak rumit. Ia hanya membutuhkan 2 hal, kehadiran dan ketulusan. Dan kepedulian itu tidak selalu tentang memberikan solusi besar. Terkadang itu adalah tentang duduk di sebelah seseorang yang sedang berjuang dan berkata, "Aku di sini. Kamu tidak harus kuat sendirian." Selama masih ada seseorang yang mau mendengarkan, kita selalu punya alasan untuk terus berjalan.